Saya buka lagi. Oke, sebelum lanjut, Ya, ini adek-adek dari mana ini? ini masyarakat anti korupsi. Amin. Ini yang baju-baju merah? Universitas Mercu Buana. Iya. Jadi nanti tolong pandangannya kayak apa ya? Mangga. Mangga. Oke, kita lanjutkan kembali polemik malam ini menimbang peran justice kolaborator. Kenapa ini penting? Karena begitu rumitnya kasus ini, begitu banyak melibatkan pihak-pihak sehingga harus ada orang yang berani dengan ikhlas untuk membuka kasus ini seterang-terangnya. Saya kembali ke Bang Herman. Jadi kalau menyetujui bansos itu gubernur siapa lagi? Ya DPRD. DPRD. Ya. Gubernur aja. Wakil gubernur? Oh, wakil gubernur kan satu kesatuan. Jadi katanya Kepala daerah. di Sumatera Utara katanya wakil gubernur nggak ikut kebagian. Jadi ribut. Soal membagi soal lain. Tapi bahwa dalam sistem pemerintahan kita tidak bisa dipisahkan antara gubernur dengan wakil gubernur dalam sebagai suatu pemerintahan. Tapi dalam pidana tentu berbeda. Pidana itu pertanggungjawabnya individual. Apa yang dilakukannya itulah yang ditanggung. Tidak bisa kita saya melakukan terus yang saudara saya kena, nggak bisa begitu, ya kan? Apalagi kalau pertanggungjawaban pidana itu adalah individual. Apalagi ketika bagi-bagi tadi berkah elektabilitasnya Pak Gubernur yang dapat, Pak Wakil nggak dapat. Masa ketika terhukum dapat dua-dua, nggak adil juga ya? Saya ingin memberikan satu ilustrasi ya perbandingan. Ini mohon maaf Bang Khairulman ya kalau misalnya nggak begitu enak dengarnya. Kasus bansos ini intinya kan adalah memberikan bantuan kepada rakyat. Ya. Pertanyaan yang paling utama dan prinsip adalah bantuan itu sampai nggak kepada rakyat. Itu. Ada Soal kategorinya. Soal ada penyimpangan di dalam namanya administrasi, proses dan segala macam. Itu masalah lain, ya. Kemudian soal nanti akhirnya yang naik daun bendera tertentu itu juga masalah lain. Karena ini juga pernah terjadi. Jangan lupa belasan tahun yang lalu seorang ketua umum partai terseret karena penggunaan dana non budgeter. Kasus Bulog lah katakan ya. Saya nggak perlu detail sekali. Prinsipnya adalah sebenarnya tapi itu udah sebenarnya bebas bantuan itu. bebas Itu. Tapi Ini terlepas nggak itu boleh masalah. seperti itu. Enggak. Saya ingin katakan dulu bahwa dana itu sampai kepada rakyat. Ini perlu Tapi yang dituduh diklarifikasi sebenarnya, Pak Teko ya. Kita tidak boleh menjudge, ya kan? Kan itu Mahkamah Agung sudah membebaskan. Saya terima itu. Peristiwa pidananya itu Tidak ada. tidak ada. Saya setuju Nah, betul. ini Tapi perlu. proses- Jadi ini penyakit bangsa ini yang selalu menuduh-nuduh. Ini Bang, jangan. saya ingin sampaikan itu, Bang. Sebagai profesional kita tidak boleh seperti itu. Bang, saya ingin Dan itu sampaikan yang seperti itu, tidak Bang. mendidik rakyat kita supaya kehidupan kita lebih demokratis dan lebih terbuka. Ini penting ini. Ini Bang Heruman, makanya saya bilang tunggu dulu saya ngomong itu bahwa saya ingin Tapi kan membuat perbandingan. keluar. Kalau tidak kita bantahkan. Nanti itu jadi dia. dari kebenaran. Bantahan abang ini sesuai dengan yang saya mau omongin sekarang Apa ya, itu? bahwa gini, bahwa ketika dana itu sampai soal ada persoalan administrasi dan bendera dan lain-lain, kemudian Mahkamah Agung telah pernah membebaskan kes itu. Dan ini juga seharusnya pembebasan kasus itu menjadi pedoman agar ada equal treatment dalam penggunaan dana bansos itu. Beda. Ini harus kita jelaskan. Jangan begitu. Jangan seolah-olah kasus ini kasus administrasi. Yang mana Bukan. ini? Yang sekarang bansos. Persoalannya Ini adalah sekarang penyidik tentu harus membuktikan secara material ini adalah perbuatan pidana. Bukan semata-mata administratif. Bahwa itu tidak sampai ke yang dikehendaki, ya, bahwa itu pertanggungjawabannya yang dilakukan itu fiktif, kan itu dalam hal itu, ya kan? Itu yang mau dikejar. Itu mau oleh dikejar, KPK itu sekarang. pidana. Kalau Kalau pidana, kalau di Bang. administrasi mah urusannya irjen. Kalau kita dapat Gimana, informasi dari kejaksaan, Pak, dari 2,2 dugaan awal kerugian negara terhadap kasus ini, 1,6 miliar itu diduga penerimanya fiktif.
Penyakit bansos umumnya satu, penerima atau proposalnya fiktif. Oke. Yang kedua, penyakit bansos itu proposalnya ada, penerimanya ada, yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diminta. Nah, penerima fiktif yang 1,6 itu tidak ada dibagikan, artinya masuk kantong sendiri, atau sebetulnya harusnya kepada ormas tertentu, tapi ormasnya dibuat-buat. Mana ini? Iya, fiktifnya? jadi ada juga ormas. Jadi kalau kita ambil beberapa case dari beberapa kasus bansos, ormas yang dibentuk itu adalah think tank dari tim sukses. Oke. Jadi dibentuk sebuah ormas beberapa bulan atau beberapa minggu sebelum bansos dibagikan. Dan dia tinggal copy paste beberapa proposal-proposal yang semuanya itu di drop di Kesbangpol. Nah, jadi tinggal yang saya tinggal katakan tadi bahwa harus dikaji benar-benar sampai kepada yang dikejar. masyarakat Bukan dikaji. atau fiktif. Bukan Nah, dikaji, Pak. dalam kaitan itulah Diusut. Pak, kalau kita Ini bekas kalau jaksa. kita Kalau bekas jaksa kalau diusut. kita yang bicara sekarang melakukan pengkajian. Kalau penegak hukum Mengusut. mengusut ya, Biasa. kita kan nggak mengusut, Pak. Bukan, kita harus meletakkan itu supaya mereka usut dong. Bahwa apa yang harus dia dapatkan. Pembuktian material. Itu pidana. Baik. Nah, jadi seperti itu. Ini mohon maaf kalau kita bikin contoh misalnya. Sesudah akuntan publik memeriksa. Ya. Bisa nggak disidik lagi oleh penegak hukum? Bisa, Pak. Karena apa? Akuntan publik itu memeriksa kecocokan administrasi Hanya administrasi. pengeluaran. Iya. Tapi apa pengeluaran itu benar? Nggak sampai ke Itu situ harus diusut akuntannya. oleh Itu aparat. bagiannya jaksa, Oh, bagiannya polisi oke. untuk melihat itu. Jadi Baru yang timbul situ terpenting pidana. sekarang satu poin yang terpenting Iya. bahwa apa yang sedang diusut oleh aparat penegak hukum, apa yang telah diputuskan oleh pengadilan, belum tentu itu sudah pasti benar. Karena bisa saja di tingkat akhir dibatalkan putusan itu. Oleh karena itu kita juga jangan terlalu latah menghujat, menghakimi, mengadili, menjat suatu proses yang sedang berjalan Apalagi sekarang sebelum masih putusan tersangka. berkekuatan hukum tetap. Baik, oke. Saya ke Donald lagi. Mengusut. Bang Heruman, Pak Nasrullah sepakat. Dan Donald juga. beda diksi aja ya. Mengkaji, mengusut. Siapa yang harus mengusut? Ada sekarang jaksa mengusut kasus bansos. KPK mengusut soal korupsinya. Kemudian ada desakan. Kenapa nggak semuanya di KPK? Apakah memang itu satu hal yang penting? Kalau menurut saya, pertama dari sisi apa yang terjadi di kejaksaan. Kalau kita lihat polemik yang berkembang terkait dengan kasus bansos ini, ada kemudian sejumlah jaksa, baik jaksa penyidik di Kejaksaan Agung ataupun jaksa agung yang disebut-sebut. Oke. Apakah disebut terlibat, membantu dan seterusnya, atau menerima uang, kita belum tahu posisinya. Oke. Tetapi kemudian muncul dugaan ke arah sana. Semakin kuat kemudian ketika Patrice Rio Capella dijadikan tersangka dengan dugaan gratifikasi 200 juta rupiah. Sehingga dan janji gratifikasi itu adalah membantu mengalihkan penanganan kasus dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ke Kejaksaan Agung. Kalau itu janjinya terpenuhi. Karena kasus berpindah. Oke. Itu satu hal. Jadi sulit dibantah di wilayah itu. Tapi itu bahasa hukum atau bahasa politik? Yang mana? Jatuhnya dugaan-dugaan tadi nih. Ini kan rangkaian peristiwa yang saling menyambung dan berkesesuaian antara informasi yang disampaikan oleh Rio. Iya. Maka kemudian Rio ditarik dan diajak menjadi justice collaborator dari konteks membongkar berbagai macam persekongkolan. Apakah benar ketua umum partai juga terlibat di situ? Apakah kemudian benar terlibat jaksa agung? Kalaupun terlibat, sejauh mana keterlibatannya? Ya, ini kemudian saya yang kira coba itu diajak. bisa diusut. Betul. Ya, bisa diusut. Jadi Oleh jangan jaksa atau duga-duga. KPK atau siapapun? Oleh siapapun, Karena- oleh KPK lah, katakanlah KPK melihat seperti tadi dijelaskan, apakah memang ada rangkaian perbuatan seperti itu? Iya. Apakah memang ada perjanjian mereka? Betul. Misalnya memindahkan kasus itu dari Kejati ke Kejagung, Oke. ya kan? Kalau Kemudian tercatat bahwa itu terjadi. Nah, itu kan indikasi. Oke. Nah,
Kemudian apa yang dilakukan ketika mengusut di Kejaksaan Agung? Kan itu bisa kelihatan. Tapi Jadi, kalau menurut tapi itu kan tidak Pak langsung Khairulman bisa kita sebagai tuduh. mantan jaksa, itu aneh nggak kalau kemudian kasus di daerah ditarik Bisa saja, ke bisa saja Jakarta. ditarik, tapi tergantung dari kondisi rangkaian cerita dan informasi yang berkembang? kepada maksudnya. Sekarang Kejati Sumatera Utara misalnya, berapa lama dia usut? Dinilai Jaksa Agung misalnya itu tidak selesai-selesai. Boleh ditarik. Bisa ditarik. Itu dari segi waktu, dari segi skup Masalah juga bisa. Bisa. Kalau menarik perhatian masyarakat yang sangat tinggi, bisa juga ditarik. Iya. Ya, PKT kalau kalau penarikan kita. kasus dari Bisa sebuah saja. daerah ke Kejaksaan Agung itu tiap hari terjadi. Tidak merupakan suatu keanehan. Jangan diduga-duga karena dia orang partai, jangan. Tidak. Kalau bisa saja kemungkinan saja. itu, tetapi harus kalau kita masalah penarikan sebuah kasus dari Kejaksaan Tinggi ke Kejaksaan Agung itu sering sekali terjadi. Peristiwa Tiap itu hari banyak. terjadi. Jadi jangan bukan dilihat sebuah sebagai hal keanehan. yang aneh. Dan Ya, satu hal, aneh. saya Jadi kadang-kadang sama itulah sekali curiga itu. Curiga. Curiga saya, besar. saya sama sekali tidak sependapat kalau kita menggunakan pola pikir bahwa kelembagaan Kejaksaan Agung menjadi tidak objektif atau sangat potensial Gara-gara tidak pimpinannya objektif orang partai. dalam menangani kes ini gara-gara pernah terlibat Jaksa Agungnya itu Orang menjadi partai. orang partai. Oke. Pak Abdurrahman Saleh dulu orang partai, tapi dia objektif kok. Oke. Nah, persoalannya adalah apakah yang harus kita kawal sekarang, apakah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu sekarang berada dalam relnya apa tidak? Kalau tidak, di situ kita mengambil tindakan. Iya. Tetapi kemudian kita membuat persepsi atau opini bahwa case ini tidak menjadi objektif Nanti jadi kalau politis ditangani. jadinya ya. Jadi Nah, itu politis. justru jadi politis dalam kan harus penegakan hukum. dibuktikan, Pak, Nah, pertemuannya saya- di tapi mana, apa yang konteks ini. rame dikhawatirkan? ini dua-duanya bicara rame. Apa yang dikhawatirkan oleh Donald itu memang sebuah kekhawatiran yang juga didasarkan pada pemikiran-pemikiran yang logis. Oke. Dia melihat ada indikasi-indikasi. Nah, Nah, kalau ada indikasi itu menjadi nyata, KPK sebagai lembaga yang diberi kewenangan berwenang Ambil alih. mengambil alih. Oke, Nah, baik. selama KPK tidak mengambil alih, maknanya apa? KPK menerjemahkan penanganan kasus ini oleh Kejaksaan Masih Agung masih dalam dalam rel. rel. Oke, baik. Ini kan segan-segan juga sebenarnya ngambil alih kalau saya. Tapi saya mau lanjut begini. Ada di dalam Undang-Undang 30 tahun 2002 ada 4 alasan pengambil alihan kasus. Dia berlaku alternatif, tidak kumulatif. Jadi satu saja terpenuhi bisa dilakukan pengambil alihan. Nah, kalau saya tarik ke kasus Bansos Sumatera Utara, setidaknya ada 2 alasan yang mungkin relevan. Ya. Mungkin relevan. Pertama, dalam penanganan kasus terjadi korupsi. Itu salah satu pasal di Undang-Undang 30 tahun 2002. Korupsi kasus dalam konteks ini ada kerugian negara atau ada uang yang ditemukan? Tidak, dia maksudnya begini. Kalau korupsi itu kan tidak harus merugikan keuangan negara. Kalau dia menggunakan pasal suap kan tidak merugikan keuangan negara. Jadi kalau dia pakai pasal 11, 12 atau pasal 5 Undang-Undang Tipikor kan tidak harus ada elemen merugikan keuangan negara. Cuma dari peristiwa ini kalau kita lihat mengacu pada Undang-Undang 30 tahun 2002, maka satu hal bahwa pengambil alihan itu bisa dilakukan kalau dalam penanganan kasus korupsi terjadi peristiwa korupsi. Dari konteks kasus ini kita lihat ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Petris walaupun dia bukanlah elemen penegak hukum. Oke. Tetapi ada upaya untuk mengalihkan kasus ini ke Kejaksaan Agung, maka muncullah uang yang diduga 200 juta rupiah itu. Kalau sekiranya uang 200 juta itu tidak ditemukan, apakah dugaan bahwa kemudian Patris menolong memindahkan kasus dari Kejati ke Kejagung itu bisa dianggap sebagai kasus korupsi? Kasus korupsinya kan terpisah ini. Kasus korupsi Bansos, Petris ya. kan beda dengan kasus Penyuapan, korupsi ya. penyuapan yang dilakukan oleh yang diduga dilakukan oleh Gatot. Ya. Jadi itu 2 kasus yang terpisah, Bang. Tapi satu, saya balik lagi ke tadi. Dalam penanganan kasus korupsi diduga terjadi korupsi itu bisa dikaitkan antara beralihnya kasus dengan dugaan penerimaan uang ini, sehingga elemen pertama tersebut sangat mungkin harus itu dipisahkan terpenuhi. dong. Ntar dulu, Kalau Pak Rio sebentar, supaya clear juga. Ah. Kasusnya Rio kan tersendiri, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Bukan si petugas kejaksaan yang menerima sesuatu. Iya. Nah, kan
ini bisa saja macam-macam terjadi. Rio bisa sendiri, tetapi perbuatannya punya kaitan dengan penanganan kasus yang terjadi di bisa kejaksaan. saja. Itulah dugaan itu tadi. Iya. Bisa saja. Kapan Rio bicara? Kapan Betul. dia Itu harus berjanji? dibuktikan Itu lagi. Harus dibuktikan. Makanya ketika Tapi ada bisa saja dugaan, kita rangkai ini persoalan rangkai. intelijen juga seperti itu Pak. Betul. Bikin laporan, indikasi, seolah-olah itu benar. Padahal tidak benar. Ini maksud saya begini. Kalau Rio saja sudah mengakui ada penerimaan 200 juta yang diberikan oleh Gatot, apakah itu masih indikasi, Pak? Oh, itu fakta. Berarti kita tidak begini, Pak. Indikasi mempengaruhi jaksa maksudnya Bang? Iya, bukan. Oke, baik. Rio sendiri Rio saya sendiri. tidak pernah tahu bahwa dia mengakui menerima itu uang Untuk- itu sampai lewat seorang wanita, kemudian dia balikan kepada wanita Itu kita dengar. kemudian Iya. terlambat sampai kecuali ada perubahan keterangan Rio Yang saya dengar Dan Pak dia- Nasrul, dan dia pemberian itu, jadi uang diterima, kemudian dibalikin lagi. Ini yang saya dengar ya dari beberapa media dan keterangan yang bersangkutan juga diberikan saat Gatot sudah setelah OJK ditetapkan sebagai tersangka. Jadi terkait kan kalau mungkin OJK tidak tertangkap dan tidak dijadikan TSK belum tentu juga uang akan Jadi balik. Iya. apa yang disampaikan oleh Donald ini kan Tahan dulu Bang. indikasi kemudian dibuat asumsi. Iya. Cepopong awam tentang hukum. Ya. Tapi ingin membawa rekan-rekan kepada situasi dan kondisi 40-50 tahun yang lalu. Ini dia. Ya. Dulu tidak ada ini yang namanya bansos. Istilahnya baru sekarang. Ya. Dulu itu adalah disebut dana taktis. Jadi si kepala daerah itu punya hak diberi sejumlah terserah dia mau Oke. diberi kemana. Nah setelah sekarang sistem pilkada ini, pemilu kada ini berubah, akhirnya si dana ini digunakan untuk kesempatan meraih suara. Ini pengakuan yang tulus. Sekarang